Gunung Padang di daerah Jawa Barat. Bangunan itu, jika dikaitkan, akan menyerupai simbol seperti bintang. Masa bentuknya gini ya? Untuk Dan simbol membuktikan itu tanda persis seperti cincin yang dipakai dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Cincin Nabi Sulaiman. Lah, sama persis kayak tadi ya? Channel Cahaya Nusantara mengungkap misteri Gunung Padang. Gunung apa ini? Padang. Gunung Padang, Bogor. Cianjur, Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Seperti biasa tayangan live malam ini request permintaan dari pendukung setia channel Cahaya Nusantara satu persatu diungkap. Malam ini mau mengungkap misteri Gunung Padang di daerah Jawa Barat. Nah, misteri Gunung Padang, ada apa di balik ceritanya? Yang rumornya di luar sana banyak cerita, beda orang beda menceritakan. Makanya malam ini mau diungkap secara real dan detail. Mau aku hadirkan sang penghuninya aslinya di daerah Gunung Padang. Saksikan. Cahaya Nusantara ini Wahai suami sang istri penguasa, ini bukan merasa menjadi penguasa muhrim, di bukan daerah enggak. Gunung Padang. Ini istrinya. Ini aku yang hadirlah. Dia mau hadir aku jemput dengan caraku. Ini perintah mandatku. Hadirlah. Masuklah di wadah ini dengan total. Untuk rubahmu, kekuatanmu, kesaktianmu, kuat. Masuklah total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau menjawab. Kenapa marah? Kenapa marah? Siapa kau? Apa perlu aku kasih tahu? Kau menggangguku. Lagi apa kamu? Bertapa. Untuk apa bertapa? Bukankah di kalangan bangsamu sudah diakui, sekelompok bangsa manusia mengakui, bahkan orang pintar di luar sana yang pernah di lokasi Gunung Padang tersebut pun mengakui kamu. Untuk apa bertapa? Mempersiapkan diri. Untuk apa? Ada apa di balik mempersiapkan diri? Setiap aku butuhkan, setiap kalangan bangsa selalu bertapa dan bertapa. Ada apa? Karena sudah boro-boro. Bentuk rupamu ini tinggi besar. Ya. Raksasa. Ya. Ya. Kamu pengen tahu aku? Tidak asing bagiku. Ya apa kalau tidak asing? Suaramu. Suaraku. Mengingatkanku padanya. Begitu. Coba perhatikan dan seksama suara siapa ini dan amati. Kau yang banyak diperbincangkan bangsa kami. Begitu. Kau yang sudah banyak menaklukkan bangsa kami. Begitu. Sangga Buana. Begitu. Tidak salah. Sembahku padamu, Sangga Buana. Sembahmu aku terima.
Maafkan atas kelancanganku. Ya, aku maafkan. Maafkan atas sikapku yang tidak beradab. Aku maafkan. Jauh sebelum terjadi peradaban di kalangan bangsa manusia. Sebelum aku menginjakan kakiku di daerah Jawa Barat sini. Sebelum aku menempat di daerah Jawa Barat ini. Dulu aku pernah meluapkan kekesalanku, meluapkan kemarahanku. Dan aku pernah mengobrak-abrik dari seluruh kalangan bangsa gaib manapun. Makanya nama itu bukan namaku sebenarnya. Ya, itu gelarmu yang kami berikan padamu. Bagus. Kau sudah lama menempat di Gunung Padang. Sudah berapa tabat? Ribuan tahun. Begitu. Kamu menempat di situ ribuan tahun, berarti sebelum daerah lokasi tersebut yang dinamakan Gunung Padang berarti dihuni kalangan bangsa manusia. Dulunya itu masih perbukitan, ya, perbukitan dikelilingi lah, itu terbentuk ada danau, danau itu ada gundukan tanah. Ya, benar. Ya. Berarti manusia belum menempati di sekitarnya. Belum. Itu masih hutan terlarang. Hutan terlarang. Tapi di sekelilingi, di tengah-tengah hutan itu ada danau. Ya. Yang padarnya danau tersebut dibikin dangkal, dibikin pembangunan. Berarti kamu sudah lama di situ? Ya. Dewa Siwa yang menempatkanku. Bagus, kalau sudah lama. Cuman Dewa Siwa ya? Kalau sudah lama berarti kamu tahu cerita yang sebenarnya, yang rumornya diceritakan di setiap mulut kalangan bangsa manusia yang meyakini di situ banyak versi cerita. Ada pertanyaan. Orang-orang yang datang di lokasi Gunung Padang itu rata-rata perihal untuk urusan apa? Banyak. Pesugihan. Terus? Minta untuk pamor. Terus? Penglaris. Berarti yang diminta sesuai dari keinginan manusia. Sekarang, Ya. manusia yang angkara murka, berambisi segala hal. Ya, itulah bodohnya manusia. Terus yang mengabulkan siapa? Antek-antek pantai selatan. Yang mengabulkan? Ya. Lah kamu gunanya di situ disuruh sesembahanmu Sang Mahadewa Siwa itu untuk menjaga tempat tersebut supaya suci steril. Itu berarti gagal. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena iblis dari segitiga bermuda ikut andil dalam hal ini. Sedang Dewa Siwa lama tidak muncul. Begitu? Ya. Berarti kamu tidak berdaya. Ya. Karena semua antek-antek pantai selatan Blorong semuanya dilanjar juga karena itu di dalam naungan penguasa Laut Merah. Ya. Bagus. Segitiga bermuda. Dari segitiga bermuda. Ya. Oh iya. Ada pertanyaan di situ kan terbentuk bangunan yang gagal, terbengkelai. Itu tidak gagal. Kenapa? Dulu itu seperti bangunan. Terus? Sebuah bangunan. Tempat persembahan. Dan itu hancur karena bencana alam. Begitu. Letusan gunung. Air laut yang meluap. Begitu. Sampai sini tadi dibilang Gunung Padang ini pernah ada bencana alam yang besar ya. Ini sama persis dengan yang disampaikan di video sebelum ini. Penjelasan waktu Kang Muh melakukan perjalanan gaib ke Gunung Padang ya. Sekitar beberapa ribu tahun sebelum Masehi yang lalu. Ini diperlihatkan hal yang sama seperti ini. Itu peradaban. Perubahan waktu. Lebih lama dari kami. Dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Oh, berarti itu yang membangun juga terah dari alurnya Baginda Sulaiman. Ya, itu masih ada sangkutan dengan piramid yang ada di negeri Mesir. Terus ada sangkutan juga dari Borobudur juga. Ya. Piramid Borobudur. Jika manusia perhatikan,
itu akan membentuk simbol. Bangunan itu, jika dikaitkan, akan menyerupai simbol seperti bintang. Begitu. Ya, Simbol seperti bintang. Borobudur. Kemudian piramid. Kita potong, tempelin. Penyatuan antara Borobudur dan piramid. Masa bentuknya gini ya? bentuk simbol. Dan itu sebagai tanda kekuasaan Baginda Sulaiman bahwa beliau seorang nabi, seorang raja yang menguasai seluruh dunia. Ya, Makanya tanda-tandanya berarti harus terbentuk, dan itu yang membangun siapa? Kalangan bangsa manusia kah ataupun dari kalangan bangsa lain? campuran. Berarti separuh kalangan bangsa manusia, separuh kalangan bangsa jin. Ya, Iblis yang dalam taklukannya Baginda Sulaiman ya. diperintahkan untuk Dan simbol membuktikan itu tanda persis seperti cincin yang dipakai dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Cincin Nabi Sulaiman. Lah, sama persis kayak tadi ya. berarti membuktikan tanda bahwa itu adalah jejak penguasa yang seluruh dunia. Ya, Berarti tidak ada keterkaitan dari kerajaan Pajajaran. tidak ada. Karena itu sudah ada lebih dulu dibandingkan kerajaan-kerajaan Nusantara. Ya. Itu adalah tanda bukti kekuasaan Sulaiman. Ya, itu simbolnya sama persis yang di cincin ya. Jauh sebelum terjadi, manusia di zaman sekarang merambah menempati sekitarnya, bahkan di kawasan Jawa Barat ini. Sesembahanmu, junjunganmu, Sang Mahadewa Siwa telah menyampaikan, jaga tempat ini. Ampuni aku Paduka. Sucikan tempat ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kelak kemudian hari tempat ini akan banyak mengandung makna dan cerita yang sampai ke seluruh dunia. Aku kalah kemampuan, Gusti. Bukan kalah Pantai Selatan kemampuan. begitu dahsyat. Karena kamu bangga dengan tipu dayamu, kamu telah dihasut sekelompok bangsa jin. Ampuni aku. Kamu merasa bangga diistimewakan, dikasih sesaji ritual berbagai macam. Ampuni aku. Untuk melemahkan baktanya Siwa. Ampuni aku, Paduka. Ampuni atas segala kesalahanku yang gila sanjungan, gila kehormatan. Aku tidak akan mengulanginya. Bayangkan andekan seperti ini Siwa sendiri yang berhadapan. Ampuni aku. Bagaimana? Aku Dewa. Beliau pasti murka. Ampuni aku, Dewa. Aku tidak akan mengulanginya. Ini ada tugas untukmu. Sebagai tanda bukti aku maafkan. Akan Kau kulakukan mengatasnamakan tugas diriku. itu untuk menebus segala kesalahanku. Ingat dan camkan, jalankan. Dan ini pun sama, bakta sabdaku yang aku berikan. Sama seperti dari Mahadewa sesembahanmu. Ingat, telapak tangan kiri ini, 5 jari ini mengandung makna dan arti unsur yang mendalam. Maka aku berikan bakta ini, aku satukan di dadamu. Tugasmu tidak lain. Siapapun kalangan bangsa manapun yang menjerumuskan kalangan bangsa manusia dengan dalih cara apapun, yang perihal untuk kekayaan segala, siapapun manusia datang ke situ, lempar. Akan kulakukan, Gusti. Itu sebagai tanda bukti kau bisa menjalankan, dan aku Akan kulakukan. Yang kedua, manusia yang menjalankan ritual bertapa, yang padahal itu didatangkan bukan dari kalangan restu minallah, yang datang berpenampilan kakek-kakek berjubah segala, itu bangsa jin. Pesanku, siapapun yang datang ke situ ada niat, kau lebih tahu, lempar manusia tersebut. Kalau manusia punya kemampuan tersebut, hantam dengan seluruh kekuatan. Akan kulakukan, Gusti.